Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Terima kasih kawan untuk Anda yang terus memilih kami sebagai kawan perjalanan, kawan aktivitas, atau kawan apapun. Semoga semuanya hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, tentunya diberi kesehatan. Kalau sudah sehat, insya Allah sudah bersyukur ya. Pagi hari ini kita bisa menghirup udara yang sejuk, yang segar, meskipun ada beberapa cuaca di lokasi-lokasi tertentu itu tidak sama. Ada yang hujan, ada yang kering, ada yang ongkep dan lain sebagainya. Apapun keadaannya kita tetap sama, bersyukur, insya Allah begitu. Nah pagi hari ini dan kita semua juga bersyukur alhamdulillah bisa ketemu kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi. Sehat Ustadz? Sehat, semangat. Allah Akbar. Allah Maha Besar, Masya Allah. Ini tadi juga lancar ya. Kalau ketemu Mbak Ayu, semangat, sehat ya. Saya juga semangat gitu ya. Setiap kali kalau ketemu Ustadz Mim itu apalagi nih gitu Ustadz. Iya. Insya Allah. Masya Allah. Kita merespon juga apa yang terjadi begitu ya Ustadz. Akhir-akhir ini kan ada istilah jalur langit, jalur orang dalam, ordal gitu ya Ustadz ya. Iya. Nah ini sebenarnya dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz? Atau ada contoh-contoh lain sudah ada nih? Atau jangan-jangan di zamannya Nabi Muhammad? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Senang sekali saya dapat bertemu, berjumpa, bersua dengan kawan-kawan semuanya. Mbak Ayu yang tetap renyah mendampingi kita setiap pagi ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, sepertinya begitu Ustadz. Mau yang model pedes atau apa Ustadz? Renyah mumpung ini Ustadz. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, Mbak Ayu dan semua yang ada di dalam kehidupan kita atau dalam keseharian kita ya. Insyaallah. Ya siapa orangnya sih gak kepingin enak gitu kan. Betul. Gak kepingin gampang gitu ya. Iya. Tetapi ingat, enak dan gampang itu justru yang seringkali menyesatkan kita, yang seringkali menyesatkan kita. Ya orang kepengen makan ya tinggal tangannya menengada minta-minta ya dapat lah ya. Kan orang Indonesia terkenal orang yang pemberi ya. Masya Allah, dermawan Ustaz. Iya, paling dermawan ya. Beberapa survei kan enggak pernah ada yang bisa mengalahkan ya, kedermawanan orang Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita minta-minta aja tuh bisa hidup ya. Masya Allah, ya nggak gitu juga Ustaz ya. Tetapi apakah ya begitu kan gitu? Masa yang ngono saya udah pikir kan gitu ya. Intinya minta-minta, ya minta-minta. Kan kalau secara umum ya minta-minta ngemis lah kata orang kita ini kan ya. Tapi ini ada pandangan yang lebih mendasar sebenarnya, petunjuk Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Itu memberikan petunjuk, memberikan dasar, memberikan prinsip agar itu tidak terjadi. Ya, sampai-sampai kan orang nyari pekerjaan kan dia tidak bagaimana bekerja keras kan Mbak Ayu ya, memantaskan diri untuk bisa diterima di pekerjaan yang diharapkan itu ya. Dia lebih lebih memprioritaskan mencari koneksi gitu ya, meminta-minta agar diterima kan intinya juga meminta-minta kan itu. Nah itu akibatnya kan bisa ke sana. Saya petik saja hadis Rasulullah berikut ini Mbak Ayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inna Nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Artinya, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada memakan hasil jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam
makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, li'ayyakhudha ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jabala faya'tiya bihuzmatin min khotobah ala zahrihi fayabi'aha fayakufallahu biha wajhah khairun lahu min ayyas'alan nas a'tauhu au mana'uhu. Rawahul Bukhari. Artinya, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini petunjuk Nabi kita dalam hal istilah kita muamalah, Mbak Aya. Dalam muasyarah kita mencari rizki atau mencari penghasilan di dalam kehidupan kita. Sehingga saya sangat salut, saya sangat bangga pada murid-murid saya, pada saudara-saudara saya, pada kawan-kawan semua yang mengembangkan entrepreneur ya, berwira swasta, berwirausaha, tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Bahkan dia meniatkan dirinya untuk menolong, memberi bantuan kepada orang lain dengan mempekerjakan, dengan membuat usaha sehingga orang lain dapat mengambil kemanfaatan dari apa yang kita lakukan. Itu luar biasa. Beberapa kali saya mendengarkan dari rubrik yang muda luar biasa. Luar biasa itu kan, masya Allah ya, anak-anak ini, adik-adik kita ini, luar biasa ini. Nah, itu sesungguhnya ajaran Nabi kita. Di hadis yang pertama tadi, Allah memberikan contoh yang sangat konkret. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita mengatasi Nabi Daud. Nabi loh ini ya, Nabi Daud itu saja loh mau cari kayu bakar untuk bisa makan. Dan tidak segan-segan, ini levelnya Nabi kan itu. Ini Nabi loh mau bekerja seperti itu. Masa awake dhewe sing gak lapo-lapo wis jagakno kan gitu Mbak ya. Sudah menjaga menjagakan itu bahasa Indonesia apa ya? Mengandalkan ya. Atau menggantungkan dengan koneksi ya. Betul, orang lain ya, jasa orang lain, belas kasihan orang lain, intervensi orang lain gitu ya, atau budi baik orang lain. Itu sungguh yang pertama ini, itu bukan ajaran Nabi kita. Itu bukan ajaran Nabi kita. Karena Nabi kita yang mulia pun memberikan tuntunan kepada kita. Lihatlah itu. Ini salah satu contoh. Di antara sekian banyak contoh. Rasulullah memberikan contoh, yaitu bagaimana Nabi Daud alaihissalam itu bekerja keras untuk menghidupi dirinya. Maka kalau kita belajar, kita lihat, kita baca para ulama-ulama kita terdahulu Mbak Ayu ya, para guru, para kiai kita zaman-zaman dahulu itu orangnya orang yang mandiri-mandiri semua. Mandiri secara ekonomi, mandiri secara finansial gitu ya. Sehingga beliau bebas sekali memberi pendapat, memberi tausiah atau hukum fatwa kepada umat itu ya sesuai dengan kapasitas, kompetensi, keilmuannya. Tidak karena tekanan, tidak karena bujuk rayu gitu ya, dari orang-orang yang berkepentingan atas fatwanya tersebut. Sama juga dengan kita dalam hal kita mencari atau memperoleh pekerjaan, ya kita berusaha semaksimal mungkin apa yang ada pada kita ekspresikan, kita wujudkan ya, kita tunjukkan ya, kita presentasikan kepada siapapun yang berkepentingan dengan kompetensi kita, sehingga benar-benar apa yang kita capai, apa yang kita petik ini hasil jerih payah kita, hasil keringat kita. Ya, saking mulianya orang-orang yang begitu tadi, saking mulianya orang-orang yang begitu tadi, di hadis yang kedua kan Allah menjamin bahwa walaupun dia
apa istilahnya, memikul seikat kayu bakar. Kemudian ya seberapa sih hasilnya? Ya ibaratnya dia bekerja dengan hasil jerih payahnya sendiri, hasilnya sangat minim misalnya gitu ya. Kawan-kawan kita di ojek online misalnya Mbak Ayu ya, atau level pekerja yang lebih bawah dari itu misalnya tukang sampah misalnya gitu ya Mbak Ayu di sekitar kita. Tetapi itu pekerjaan yang halal. Tapi itu pekerjaan yang dikeluarkan dari tangan keringat kita sendiri. Maka kekurangan yang kita rasakan, ya, kekurangan yang dirasakan itu Allah menyebutnya Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Jangan khawatir, Allah yang mencukupkan kebutuhan hidupnya. Lalu mengapa masih ada kekhawatiran ya Ustadz? Ada yang masih khawatir ya Ustadz? Nah, kenapa? Kalau begitu masih khawatir kan gitu? Karena Allah sendiri sudah menyebut dengan sangat tegas, Allah yang akan mencukupkan. Ada salah satu tukang sampah di perumahan saya itu bisa umrah atau haji kemarin itu ya. Wah, luar biasa orang itu, Masya Allah gitu ya. Kenapa? Dan di sini di hadis yang kedua tadi kan dengan tegas, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia. Meminta-minta kepada sesama manusia. Ini kan kata kunci yang sangat penting. Kalau kita punya anak, kalau saya sebagai guru punya murid, maka tentu akan kita ajari anak-anak kita, ajari murid-murid kita agar tidak mudah menengadahkan tangan, meminta belas kasihan kepada sesama, itu ya. Malah sebaliknya, mestinya dia yang memberikan jasanya, belas kasihnya kepada orang lain, bukan dia yang menyediakan diri, menempatkan diri untuk meminta-minta kepada orang lain. Nah, kalau sikap ini kita kembangkan dengan sungguh-sungguh dalam kita mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, dan kemudian juga mendidik diri kita sendiri agar tidak mudah minta-minta gitu Mbak Ayu ya kepada sesama manusia, ini nanti akan mengokohkan keimanan kita. Aslinya orang ini kan punya problem yang sama Mbak Ayu ya, punya masalah yang sama. Kita manusia ini hanya porsinya berbeda, hanya size-nya yang berbeda, hanya waktunya yang berbeda, hanya urutannya yang berbeda, itu ya. Tetapi secara prinsip sebetulnya ya sama saja gitu ya. Maka dari itu, buat apa kalau begitu kita menggantungkan nasib kepada sesama manusia? Bahkan kita menggantungkan nasib ya, sampai dia meminta-minta, kemudian dia pokoknya kau rela melakukan apa saja, pokoknya kamu kasih pekerjaan, kan jadi gimana ini, membuat dirinya merendahkan dirinya, bahkan menjatuhkan harga diri dan martabatnya demi untuk satu pekerjaan. Kan na'udzubillah min dzalik ini. Apalagi kalau anak-anak muda kita kemudian dia rela menjatuhkan harga dirinya, merendahkan harga dirinya, martabat dirinya demi untuk suatu pekerjaan. Tentu bukan ajaran Nabi kita yang mulia itu. Kenapa? Karena ajaran Nabi kita jangan meminta-minta kepada sesama manusia. Nanti yakin saja. Betul. Allah telah memberi kita segala daya, memberi kita ilmu, memberi kita kemauan, memberi kita kesempatan. Itu kita tunaikan. Kita tunaikan saja. Semampu kita, secukup kita punya kekuatan, sebesar kita punya peluang. Setelah itu sudah, janjinya Allah sudah pasti. Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Masya Allah. Maka kita prihatin kan, beberapa kali kita menemukan petugas Satpol PP atau petugas keamanan itu menangkap seorang pengemis, ternyata dia bawa uang puluhan juta ke sana kemari, punya simpanan loh. Itu yang ditampakkan oleh Allah kepada memalukan kan itu. Ya sebetulnya sama juga dengan yang lain-lainnya yang tidak ketahuan, yang dia bisa sukses mencapai satu posisi tertentu atau satu pekerjaan yang prestisius, tapi karena meminta-minta kan itu meminta belas kasihan atau meminta privilege dari seseorang gitu ya. Sehingga yang dia peroleh sebetulnya bukan karena kompetensinya, tapi karena pemberian dari orang yang memberi privilege tadi. Ini yang kemudian akan merusak kehidupan kita, akan merusak kehidupan kita.
Gak usah ngomong profesionalisme akhirnya kan itu ya. Komitmennya saja, integritasnya sudah sangat rendah kan sangat gitu. Rendah, betul, maka betul. Dari itu dua hadis Rasulullah yang saya bacakan pada pagi hari ini semoga menyemangati kita semua, kita para orang tua yang sedang mempersiapkan mendampingi anak-anak yang mungkin sedang ikut tes ini, tes itu Mbak ya. Iya, betul. Baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau instansi atau lembaga-lembaga swasta atau apa sajalah. Berikan kesempatan mereka untuk menemukan jalan hidupnya. Karena Allah telah menentukan jalan hidupnya kepada setiap kita yang hidup. Setiap kita yang hidup Mbak ya. Dan berusaha Ustaz. Pasti itu kan berusaha kan ya. Berusaha saja. Karena jalan hidup kita sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita tidak pernah tahu yang mana seperti apa jalan hidup kita. Yang pasti mari kita arungi jalan hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tadi itu. Pokoknya selamat, semoga sukses. Amin ya robbal alamin. Jalur langit ya Ustadz ya. Jalur langit ini. Masya Allah. Langit dan bumi loh. Iya, bukan orang dalam. Ini langsung jalur langit loh. Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz Mim. Memberikan semangat kita semua. Berbanggalah siapapun kita yang saat ini sedang berproses begitu ya. Sudah dipastikan, sudah dijamin oleh Allah apa yang Anda tuju itu akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.